Bordir adalah seni menghias kain dengan benang. Aku, Santi Eka Pratama, di video kali ini akan mengajarkan kalian tentang bordir manual pemula. Alat yang diperlukan adalah mesin jahit hitam manual, tapi dicopot sepatu dengan giginya, kemudian ram atau pemedangan yang bulat. Itu ukurannya ini bermacam-macam, tapi kita ambil yang sedang aja. Kemudian kertas yang sudah digaris-garis lurus itu untuk sebelum menggunakan kain ya. Dan itu ketika kita menggunakan kain, nanti yang diperlukan adalah kain polos dan benang bordir. Kertas yang sudah kita garis lurus tadi kita masukkan atau kita kaitkan ke dalam pemedangan. Kemudian kita tusuk jarumnya. Ini harus gerakan kaki dengan tangan itu, geser-gesernya itu harus seirama. Jadi yang bakal tertusuk jarum itu nanti itu adalah atas dengan bawah garis. Jadi tidak ada yang di garis tersebut. Jadi hanya dua, satu di atas kemudian satunya lagi di bawah. Dan tidak boleh tiga garis, 3 titik. Itu akan berbeda lagi. Jadi ini teman-teman lakukan berulang-ulang sampai gerakan tangan dan kakinya itu balance, seimbang, seirama gitu. Jadi saat kita membordir di kain nanti itu jarum tidak akan nyangkut di kain. Itu kalau nyangkut bisa menyebabkan kainnya robek atau jarumnya patah atau bengkok. Itu bisa merusak kualitas mesin itu sendiri atau juga mengganggu serat kain tersebut. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mengulang-ulang kegiatan ini sampai garis-garisnya itu full. Habis garis yang udah digaris-garis itu habis, semuanya sudah ditusuk sama jarum. Dan ingat hanya dua tusukan, atas dan bawah garis. Jika teman ingin rata, jika ini kan belum rata gitu, nah teman-teman bisa menggarisnya nanti. Oh ya, yang perlu teman-teman ingat, ini rodanya jangan sampai kebalik arah. Jadi rodanya itu berputar harus ke dalam, jangan sampai ke luar. Gunanya nanti kalau kan ini tidak terlatih, itu bisa saat menggunakan benang itu benangnya bisa putus dan terganggu mesinnya itu. Saat kita menjahit itu akan sangat mengganggu, benang bisa putus, kemudian jarumnya juga jadi terganggu karena benangnya tegang gitu. Hal ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, ini kita menggunakan kain lagi ya. Ini kain yang teman-teman gunakan bisa kain apa aja, yang penting itu polos agar tidak terganggu saat kita membordir. Dan ini kain yang kita masukkan ke dalam pemedangan itu harus ketat. Jadi ketika kita sedikit kita tabuh gitu, itu seperti tabuh gendang, itu berbunyi dan terasa banget ketatnya itu, seperti yang terlihat di video ya. Nah, ini untuk pertama kali teman-teman bisa menjahit biasa aja tapi diputar-putar. Nah, ini menyesuaikan gerak tangan agar terbiasa. Ini terus diulang-ulang sampai gerakan tangan teman-teman semua itu lancar gitu, dan tidak kadang kita kaku tangannya. Kalau yang belum terbiasa tentu tangannya kaku gitu kan. Jadi ini cara seperti ini adalah agar tangan itu lentur sehingga kita bisa membordirnya itu juga lancar. Karena bordir ini tangan banyak sekali bergeraknya dan itu harus seirama dengan kaki. Karena kalau kan kaki tidak seirama, itu jarum bisa tertarik, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu bisa tertarik dan benang bisa jarumnya bisa bengkok dan kain bisa
robek atau cacat. Dan saat kita memegang pemedangan, ini pemedangannya jangan sampai ada terangkat ya. Jadi cuman digerakkan aja dan pemedangan ini tetap rata di dasar mesin itu, di alas mesin itu. Jadi jangan sampai terangkat, diangkat sedikit. Itu tuh juga bisa merusak kain, dan juga jarumnya ini tidak maksimal kerjanya, karena dia ada yang pas diangkat dan kainnya juga terangkat, dan itu tidak bagus, bisa menyebabkan kainnya jadi rusak. Nah, yang kemudian setelah kita melatih gerakan tangan, yang perlu kalian teman-teman coba itu ini garis lurus seperti yang dicoba pada kertas tadi. Itu garis lurus, kemudian di bordir itu gerakan tangannya harus, ingat ya, harus seimbang antara tangan dan kaki. Itu tidak bisa kalau ya tidak bisa tidak seimbang gitu, tidak bisa tidak seirama, karena dia akan mengganggu, akan terganggu banget ini. Jadi ini garis lurus sampai ke ujung, kemudian lurus lagi di bawahnya sampai ke ujung, lurus lagi sampai ke ujung. Dan teman-teman coba di rumah ini harus full ya, satu ram itu harus full sampai ke bawah. Itu gunanya juga agar kita bisa memaksimalkan kain yang ada di ram ini, sehingga tidak sebentar buka ram pasang lagi, buka ram pasang lagi. Apalagi kalau kan itu motifnya rame ya. Kalau motifnya cuma satu ram itu kan bisa juga buka pasang ram gitu. Itu tentunya melambatkan waktu lah. Nah, ini teman-teman cobanya sampai full di rumah, nanti cobanya sampai full ya. Oh ya, ingat ini dudukan sepatunya itu tetap harus dikebawahkan ya. Jadi saat kita menjahit itu tetap harus dikebawahkan. Jangan sampai lupa itu. Karena itu juga penting, itu untuk mengaitkan agar benang dengan benang atas dan benang bawahnya itu benar-benar terkait seperti kita menjahit biasa. Jadi dudukan sepatunya tetap harus ke bawah. Nah, setelah garis lurus, teman-teman bisa mencoba untuk yang segitiga. Seperti segitiga, ada yang mendaki menurun, mendaki menurun. Nah, ini gunanya saat kita ada motif yang seperti daun, bunga, itu tuh kita jadi gampang mengerjakannya. Tidak ada yang naik turun. Setiap motif kan kita berbeda-beda, tidak ada yang garis motif itu kan nggak cuma garis lurus aja. Jadi teman, ini gunanya untuk melatih gerakan, tetap melatih gerakan tangan. Perlu diingat di sini juga harus teman-teman juga di rumah cobanya itu banyak ya, full juga satu ram, nanti digambar itu naik turun zigzag gitu. Zigzagnya ini bisa ukuran kecil ataupun besar, yang penting itu diusahakan satu ram itu full agar tangan kita terlatih dengan baik. Nah, seperti ini. Jika teman-teman dapat kendala benang putus atau apa, itu kalau kan benang atasnya putus, itu yang dipasang tetap benang atasnya aja, nggak usah ini bongkar lagi, putuskan benang bawah, nggak usah. Jadi itu benang atasnya, tetap benang atasnya dipasang aja, kemudian lanjutkan membordir. Kalau kan ada tersendat, terasa berat gitu, itu berarti ada sesuatu atau ada benang yang mengganggu di dalam jarumnya itu. Jadi
itu perlu teman-teman buka benang atas dan benang bawahnya dulu, kemudian lihat ada benang yang masuk satu lagi, ada benang lain enggak yang masuk ke dalam itu. Setelah yang zigzag, kita akan mencoba yang bulat. Nah, bulat ini kan seperti kelopak-kelopak bunga. Nah, itu kan ada bulat atau seperti motif-motif yang lain yang bulat-bulat gitu. Nah, ini bulatnya itu bulat sempurna, bulat sempurna. Jadi garisnya itu benar-benar seperti arsiran kita waktu menggambar itu kan bulat dan tidak pipih di atas lalu bulat lalu besar di samping, itu enggak. Jadi kita benar-benar seperti arsiran gitu loh. Nah, ini juga penting buat teman-teman yang mau sebelum membordir itu, motifnya itu bisa teman-teman kasih arsiran juga. Jadi kemana nanti arahnya itu bisa teman-teman lihat di arsiran pada gambar gitu loh, di motif. Karena kalau motif ini juga mempengaruhi ya, arah-arah benang ini juga mempengaruhi dari gambar yang di kain itu. Nah, ini kita coba bentuk bunga, bentuk daun ya. Daunnya tuh diisi di tulangnya di tengah. Seperti yang terlihat itu kecil aja sedikit aja antara atas bawahnya itu. Jadi nggak perlu lebar ketika untuk bagian tulangnya. Nah, itu teman-teman juga bisa melatih tangannya dari kecil kemudian besar, kemudian kecil lagi, besar lagi. Nih seperti pada gambar ya, itu antara tulang dengan yang batas luar daun itu berbeda besar ukurannya. Ini arah arsiran juga mempengaruhi loh ya, dan bentuk daunnya ini. Makanya seperti yang saya bilang tadi, itu bentuk dari segitiga itu. Nah, itu juga teknik dasar untuk membuat daun. Jadi nggak cuma lurus nyamping gitu aja sampai ke atas nyamping, itu bentuknya bakalan berbeda. Jadi sedikit agak miring gitu, sedikit miring kita menjahitnya agar bentuk daunnya itu cantik, sampai ke atasnya itu seperti runcing gitu. Makanya tangannya harus terus dilatih. 3 itu yang diperlukan saat kita melatih tangan itu, yang lurus, segitiga, kemudian bulat. Itu penting banget, untuk itu teknik dasarnya agar tangan kita menjadi lentur, enak, itu gampang menggerak-gerakkan kain gitu. Dan perlu diingat lagi, jangan diangkat pemedangannya. Pemedangan tetap rata dengan alas. Nah, ini gambar bunga ya, bisa teman-teman lihat, ini bunga. Dan bunga ini nanti ada diisi di tengahnya itu. Nah, itu isinya bisa teman jahit lurus aja, jahit biasa, tapi jahit berulang-ulang. Nah, itu untuk mengisinya agar bunganya ini terlihat cantik. Ini kita hanya memakai satu benang aja ya, satu warna. Tapi kalau kan untuk yang teman-teman di rumah misalkan sudah mahir gitu, itu bisa pakai bermacam-macam warna sehingga bunganya ini terlihat cantik gitu, terlihat berwarna, dan hasilnya pun terlihat menarik gitu.
Nih kita tekniknya jahit lurus aja untuk pengisian di dalamnya. Terlihat berbeda kan sama yang daun tadi. Nah, ini bisa pengisiannya bisa melewat seperti itu, lurus-lurus aja tapi tekniknya berulang-ulang. Nah, kita coba lagi untuk yang bunganya itu bunga biasa aja, nggak usah bunga yang ini dulu. Jadi karena kita pemula, jadi belajarnya itu masih yang biasa-biasa aja. Nah, bunganya ini kita bikinnya biar cantik itu dari sisinya dari kecil, kemudian di tengahnya itu besar, kemudian sisinya lagi kecil, sehingga bentuk bunganya itu terlihat. Dan teman-teman juga bisa ngisi bunganya ini, bisa garis lurus-lurus yang berulang-ulang tadi, atau juga bisa yang bordir itu, gerakan bordirnya itu bisa diisi full gitu, setengah full. Nih, seperti yang teman-teman lihat ya. Itu bermacam-macam dan tergantung seni dari teman-teman semua. Dan ini perlu diingat lagi, tangan harus terlatih ya. Jadi jangan aduh sebentar begini udah nyerah, jangan. Jadi kita harus terus melatih gerakan tangan. Kalau kita udah mahir ya melatih gerakan tangan itu, motif apa aja kita gampang lagi mengerjakannya. Nah, yang video ini yang saya ajarkan adalah teknik dasarnya. Nah, yang sekarang ini namanya teknik jahit padi. Dia itu gerakannya itu pada satu titik berulang-ulang, jadi ada 3 kali diulang di tempat yang sama, maju mundur gitu kan. Nah, ini biasanya dipakai untuk sulur-sulur bunga atau yang garis-garis begitu, itu biar kelihatannya cantik gitu. Oke, sekian dulu tutorial bordir manual pemula dari aku, Santi Eka Pratama. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian ada saran, silahkan tinggal di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe-nya. Oke, terima kasih.